Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama saya Firda Ananda. Siang ini kan kami sajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda yang dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, saudara, seekor beruang madu dikabarkan melintas di areal pemukiman warga di Dusun Kubangan, Jorong Sidang Tangah, Nagari Maturmudik, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Wali Jorong Sidang Tangah Nagari Maturmudik, Kecamatan Matur, Agus Mar mengimbau agar warga meningkatkan kewaspadaan pasca penampakan aktivitas beruang madu di area tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Padang, ada Wahyu Bahar di sana. Halo Wahyu. Halo Firda. Wahyu, bisa Anda informasikan berapa jauh lokasi kemunculan beruang madu ini dari rumah warga? Baik, berdasarkan keterangan yang kami himpun dari warga setempat dan juga dari Wali Jorong Sidang Tangah, bahwasanya lokasi kemunculan dari satwa beruang madu ini diperkirakan hanya sekira 20 meter dari salah satu rumah penduduk. Dan lokasi kemunculan beruang madu itu juga diketahui berada di dekat jalan utama di Jorong tersebut. Artinya sangat dekat dengan pemukiman, dan juga hal tersebut juga membuat kecemasan tersendiri bagi masyarakat setempat. Begitu keterangan dari Wali Jorong, Agus Mar. Wahyu, kemudian bagaimana kesaksian dari warga sendiri yang merekam video kemunculan dari beruang madu ini? Jadi salah seorang warga bernama Zurniati, ia adalah yang merekam langsung aktivitas beruang madu tersebut dengan telepon genggamnya. Video berdurasi sekira 30 detik itu menampakkan bahwasanya memang ada sesosok satwa warna hitam yang ininya beruang madu sedang melintas di dekat sebuah jalan di Jorong tersebut. Kemudian satwa tersebut langsung masuk ke area perkebunan warga. Sementara Juniati yang kami mintai konfirmasi mengatakan saat itu ia memang tengah beraktivitas di kebun. Selanjutnya karena ia penasaran, ia kemudian merekam aktivitas beruang madu itu. Sebelumnya ia memang belum pernah melihat langsung beruang madu, sedangkan masyarakat setempat sempat mengatakan bahwasannya ia melihat aktivitas beruang madu di sawah ataupun di area hutan. Sedangkan Juniati baru pertama kali, dan karena penasaran ia melihat dari agak kejauhan dan merekam aktivitas beruang madu tersebut. Gitu, Firda. Wahyu, apakah saat ini sudah ada langkah tegas, atau tindakan begitu yang dilakukan oleh KSDA Agam sendiri untuk menangani kemunculan dari satwa beruang madu ini? Baik, KSDA Kabupaten Agam yang dihubungi ataupun dikomunikasikan oleh Wali Jorong langsung menuju lokasi pada hari Minggu 23 Januari tersebut. Sekira sore hari, KSDA sampai di lokasi dan langsung melakukan identifikasi lapangan. Begitupun KSDA Agam juga menghimpun wawancara keterangan dari Zurniati yang merupakan saksi dan warga setempat yang pernah melihat langsung aktivitas beruang madu di kampung tersebut. Kemudian KSDA pada hari Senin kemarin juga telah memasang 2 unit kamera jebak untuk memantau aktivitas beruang madu apakah masih ada ataupun berada di jorong tersebut. Kemudian sampai hari ini tadi konfirmasi dari pihak KSDA melalui kepala resornya Ade Putra mengatakan misalnya petugas KSDA Agam masih berada di lokasi hingga saat ini untuk melakukan pemantauan. Adapun hasil yang didapat dari hasil identifikasi selama 2 hari ialah adanya jejak cakaran dari beruang madu tersebut di sekitar lokasi kemunculannya. Begitu, Firda. Wahyu, nantinya akan apa tindakan yang dilakukan oleh pihak KSDA sendiri nantinya apabila untuk menangkap dari beruang madu ini? Jadi pihak KSDA sendiri mengatakan setelah 2 unit kamera jebak itu dipasang,
Sementara ini pihaknya terus melakukan pemantauan. Kemudian jika memang aktivitas beruang madu masih di lokasi tersebut dan terekam oleh kamera jebak, maka pihak KSDA akan melakukan ataupun memasang kandang jebak, sehingga nantinya jika beruang madu tersebut terjebak akan dievakuasi dan akan dilepasliarkan kembali ke habitatnya. Begitu keterangan dari pihak KSDA. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Padang Wahyu Bahar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kepala Desa atau Kades Wiring Tasi, Kecamatan Supa Pinrang, Andi Dewiyanti tiba-tiba jatuh pingsan saat akan dibawa ke rutan kelas 2B Pinrang untuk dilakukan penahanan. Sehingga pihak kejaksaan memanggil tim medis untuk memeriksa kondisi Dewiyanti. Dewiyanti menjadi tersangka atas kasus dugaan korupsi dana desa dan alokasi dana desa tahun 2019-2020 lalu. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur, ada Nining Anggriani di sana. Halo Nining. Ya, halo Firda. Ini bisa Anda informasikan bagaimana kondisi awal dari Dewiyanti sendiri saat dipanggil ke kejaksaan, lalu kemudian tiba-tiba pingsan saat hendak ditahan? Ya, baik. Jadi pada Senin kemarin, Kades Wiring Tasi, Kecamatan Supa, Kabupaten Pinrang, Andi Dewiyanti kembali dipanggil oleh Kejaksaan Negeri Pinrang. Dalam hal ini memang Kades Wiring Tasi Dewiyanti statusnya sudah tersangka. Pada saat pemanggilan kemarin itu memang untuk penahanan di rutan kelas 2B Pinrang. Nah, kondisi pada saat Dewiyanti datang ke Kejari Pinrang ini dikatakan sehat walafiat. Nah, pada saat itu pihak Kejari pun akan membawa Dewiyanti ke rutan kelas 2B Pinrang untuk penahanan selama 20 hari. Namun pada pukul 14.30 WITA Dewiyanti dikabarkan pingsan. Nah, pada saat itu pihak Kejari pun memanggil tim medis untuk memeriksa kondisi dari Dewiyanti. Nah, selang beberapa jam itu kemudian Dewiyanti dikabarkan sadar, namun pihak atau pengacara dari Dewiyanti ini keberatan jika kliennya tersebut tetap dibawa ke rutan kelas 2B Pinrang dengan kondisi seperti itu. Jadi pihak pengacara Dewiyanti meminta Kejaksaan Negeri Pinrang ini untuk memanggil dokter untuk diperiksa lebih lanjut terkait kondisi dari kliennya tersebut. Nah, hasilnya memang menurut dokter Dewiyanti ini mengalami kolesterol tinggi sehingga memang harus dirawat dulu di rumah sakit lebih intensif di Rumah Sakit Lasindram Pinrang. Seperti itu. Ini bagaimana untuk saat ini kondisi terkini dari Kades Wiring Tasi Dewiyanti ini? Ya, dari informasi yang berhasil kami himpun saat ini Kades Wiring Tasi Dewiyanti masih berada di Rumah Sakit Umum Lasindram dengan dijaga ketat oleh pihak Kejaksaan Negeri Pinrang. Memang kondisinya masih shock dan masih dirawat intensif dulu. Seperti itu rekan Firda. Untuk kasus yang menjerat Kades Wiring Tasi Pinrang sendiri, berapa total kerugian yang ditimbulkan oleh negara? Ya, baik. Jadi tersangka Kades Wiring Tasi Dewiyanti ini terjerat kasus dugaan korupsi dana desa dan alokasi dana desa tahun 2019-2020. Nah, di mana pada tahun 2019-2020 itu ada lebih dari kegiatan yang dilakukan itu lebih dari 30 kegiatan dari jenjang waktu 2019-2020 itu. Nah, kemudian hasil audit dari inspektorat sendiri ditemukan bahwa kerugian negara yang ditimbulkan dari Kades atau penyelewengan Kades Wiring Tasi ini sebesar 475 juta. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Timur, Nining Anggriani atas laporan Anda. Tribuners, Nining tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Kepala Kejaksaan Negeri Pinrang, Agus Hairudin. Berikut liputannya untuk Anda. Hari ini sebetulnya adalah kita pemanggilan tersangka kasus penyalahgunaan dana desa dan alokasi dana desa, yaitu Saudara Dewiyanti selaku Kepala Desa Wiring Tasi.
ini dilakukan sejak tahun 2019 sampai 2020. Yang mana tahun 2019 itu dana desa sebesar 880 juta. Dana alokasi desa sebesar 1 miliar 82 juta. Terus tahun 2020 itu sebesar 1 miliar 13 juta dana desa, dan dana alokasi desa sebesar 1 miliar 6 juta. Ya. Jadi di dalam 2019 itu ada beberapa kegiatan, diantaranya 15 kegiatan di 2019, dan 2020 ada 19 kegiatan. Ya, yang mana hasil penghitungan dari inspektorat semua kerugian negara mencapai 479.939.834 rupiah. Sudah ada penghitungannya. Dana-dana tersebut diambil dari bank BPD tentunya dengan bendahara, akan tetapi uang tersebut dipegang oleh kepala desa dan digunakan untuk kepentingan operasional, di antaranya gaji para pegawai dan pembelian alat-alat material yang tidak digunakan atau digunakan menggunakan dengan Kejaksaan Tinggi atau Kejati Banten menindaklanjuti laporan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Laporan tersebut terkait dugaan pungli yang dilakukan oleh Oknum Aparatur Sipil Negara atau ASN, Kantor Pelayanan Utama Ditjen Bea Cukai tipe C Bandara Soekarno-Hatta terhadap salah satu jasa kurir di wilayah bandara. Oknum ASN itu diduga memaksa pengurus perusahaan jasa kurir untuk memberikan sejumlah uang untuk setiap barang pengiriman dengan tarif Rp1.000 atau Rp2.000 per kilogramnya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Banten, ada Ahmad Tajudin. Halo Tajudin. Halo rekan Firda dan Tribun. Tajudin, bisa Anda informasikan lebih detail begitu mengenai laporan MAKI kepada Kejati Banten dalam kasus dugaan pungli di Bandara Soekarno-Hatta oleh Oknum ASN ini? Baik rekan Firda, perlu diketahui bahwa Kejaksaan Tinggi Banten telah menindaklanjuti laporan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, di mana laporan itu berkaitan tentang adanya pungli yang dilakukan Oknum ASN di Kantor Pelayanan Utama Ditjen Bea Cukai tipe C Bandara Soekarno-Hatta terhadap salah satu jasa kurir di wilayah bandara. Kemudian informasi ini bermula dengan adanya laporan dari MAKI terhadap Kejaksaan Banten. Kemudian atas dari laporan tersebut, Kejaksaan Tinggi Banten menduga bahwa telah ada pemerasan dan juga pungli terhadap jasa kurir yang dilakukan oleh beberapa orang yang diduga ASN di bandara tersebut, Firda. Bagaimana untuk hasil operasi yang dilakukan oleh intelijen Kejati sendiri terkait kasus ini? Baik, untuk informasi yang diterima sendiri dari Kejaksaan Tinggi Banten, di mana pihaknya telah melakukan operasi dan berdasarkan hasil keterangan dari operasi intelijen sendiri, ditemukan seorang berinisial QAB, merupakan seorang ASN Kantor Pelayanan Utama Ditjen Bea Cukai tipe C Soekarno-Hatta. Diduga beliau ini menyalahgunakan kekuasaan yang bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, di mana oknum ASN ini diduga memaksa perusahaan untuk memberikan sejumlah uang setiap barang pengiriman dengan tarif 1.000 sampai 2.000 per paket. Kemudian permintaan jumlah uang itu diduga dilakukan selama periode April 2020 hingga April 2021, di mana oknum ini diduga mengurangi sanksi denda kepada perusahaan jasa kurir dari 1,6 miliar menjadi 250 juta. Kemudian barang bukti yang diamankan dari beberapa oknum ini berupa uang tunai dari terduga atau seseorang berinisial PM merupakan ASN di Kantor Pelayanan Utama Ditjen Bea Cukai Soekarno-Hatta, di mana uang tunai ini diamankan sebesar 1,17 miliar yang berada di berangkas Kantor Pelayanan Utama
Ditjen Bea Cukai tipe C Soekarno-Hatta, Pelda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Banten Ahmad Tajudin atas laporannya. Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Asisten Intelijen Kejati Banten, Adiaksa Dharma Yulianto. Berikut liputannya untuk Anda. Bahwa diduga inisial KAB selaku pegawai negeri atau ASN pada kantor pelayanan utama Ditjen Bea Cukai tipe C dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara malu dengan menyalahgunakan kekuasaannya, berenang, memberikan surat peringatan, penuntutan dan mengusulkan pembukaan organisasi perusahaan jasa titipan. Dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap operasi kiriman barang perusahaan titipan dan meneruskan hasil monitoring dan evaluasi tersebut ke bidang penindakan dan penyidikan. Telah memaksa pengurus PT SKK untuk memberikan sejumlah uang setiap kilogram barang yang termasuk dalam daftar barang PT SKK pada ini dengan tarif sekitar 2.000 atau 1.000 per kilonya selama periode April 2020 sampai dengan April 2021 dan untuk mengurangi sanksi denda PT SKK dari 1,6 miliar menjadi 250 juta serta untuk peringatan SP1, SP2 dan ancaman pembukuan operasi PT SKK yang seluruhnya berjumlah kurang lebih 3 miliar 126 juta rupiah atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu. Dan juga salah satu direktur utama PT ESL juga memberikan uang sejumlah 80 juta rupiah. Tribuners masih ingat dengan kasus korban pelecehan seksual yang diejek oleh polisi di Boyolali, terkuak fakta baru bahwa wanita berinisial R tersebut ternyata berbohong atas pernyataannya. Diketahui Polda Jateng telah merilis kasus dugaan pelecehan seksual terhadap R, warga desa Bedungan, Kecamatan Simo, Boyolali. Dalam rilis tersebut dengan jelas disebutkan tidak ada ruda paksa terhadap korban R. Wanita 28 tahun tersebut disebut-sebut melakukan hubungan suami istri atas dasar suka sama suka. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo, ada Tri Widodo di sana. Halo Tri. Halo Firza dan Tribuners. Tri, bisa Anda informasikan bagaimana tanggapan dari pengacara R sendiri terkait rilis yang dirilis oleh Polda ini? Ya, Firza dan sahabat saya informasikan setelah mendengar langsung ataupun menyaksikan video rilis dari Kadif Humas Polda Jateng, pengacara R korban pelecehan seksual di Boyolali merasa keberatan atas pernyataan rilis dari Polda tersebut. Pasalnya korban R ini tetap diduga menjadi korban ruda paksa karena meskipun tidak ditemukan tanda-tanda pada hasil pemeriksaan dan polisi juga telah melakukan pemeriksaan di CCTV di hotel di kawasan Bandungan, Semarang. Namun pengacara menyatakan bahwa hanya korban ini dipaksa akibat ancaman dari pelaku yang berinisial GWS tersebut. Menurut pengacara sendiri, keterangan apa yang disampaikan R saat diperiksa oleh Polda? Ya, berdasarkan pengacara R yang bernama Heri Hartono ini selama pemeriksaan di Polda Jawa Tengah terus mendampingi bahwa saya dalam pemeriksaan tersebut R tidak sama sekali mengucapkan kalimat suka sama suka dengan pelaku yang berinisial atau terduga pelaku yang berinisial GWS ini. Hanya saja R ini merasa pasrah karena mendapat ancaman yang menurut pengakuannya mendapat cukup ancaman yang cukup serius dari pelaku yang berinisial GWS tersebut. Tri, bisa Anda informasikan bagaimana reaksi dari R sendiri ketika mendengar rilis dari Polda ini berbeda dengan pernyataannya?
Ya, menurut keterangan hari-hari, pihaknya menyatakan bahwa kliennya yang berinisial R cukup kecewa atas pernyataan dari bocah tersebut. Bahkan ini kondisinya jadi terbilang cukup terburuk atas pernyataan tersebut karena ternyata apa yang disampaikan itu dinilai tidak sesuai dengan atau tidak ada kesesuaian dengan logika, melainkan berbohong begitu. Untuk itu pengacara tersebut tetap akan mengawal kasus ini hingga tuntas sampai adanya keputusan hukum yang tetap. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Solo, Triwidodo atas laporan Anda. Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari kuasa hukum R, Heri Hartono. Berikut liputannya untuk Anda. Salam keadilan. Menanggapi rilis Humas Polda Jawa Tengah, kami selaku penasehat hukum R menyatakan keberatan dan menyayangkan. Selaku PH, kami mengapresiasi jajaran Direskrim Polda Jateng yang begitu sigap dan tanggap cepat menanggapi pengaduan masyarakat, bahwa dalam 2 kali proses klarifikasi, kesan profesionalis dan humanis sangat kental dirasakan. Salut untuk Kasubdit 4 PPA dan jajarannya di bawah komando Direskrim yang menindaklanjuti arahan dari Kapolda Jawa Tengah. Dalam pemeriksaan hari Senin 24 Januari 2022, penyidik mengkonfirmasi bukti CCTV dan keterangan saksi terkait kejadian di salah satu hotel di Bandungan, serta beberapa saksi yang lain. Terungkap sangat minim bukti terkait aduan dugaan tindak pidana seperti yang dimaksudkan dalam pasal 285 KUH pidana. Dan korban mengaku pasrah saja dengan peristiwa itu. Tapi korban konsisten pada rasa takut akibat ancaman yang dialami. Saya tegaskan, pasrah berbeda artinya dengan suka sama suka. Dan R tetap menyatakan tidak menghendaki persetubuhan itu. Terkait rilis Humas, Petualangan pelaku pembobolan kotak amal di sejumlah masjid di Kabupaten Pringsewu berakhir di balik jeruji besi Polsek Pringsewu Kota. GWN alias Minggu, pelaku pencurian kotak amal ini, diringkus oleh polisi pada Minggu 23 Januari malam. Dalam aksi terakhirnya, pelaku terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Yang mencuri kotak amal di Masjid Al-Basyar, Kecamatan Ambarawa, pada dini hari dengan merusak kotak amal yang terbuat dari plat besi serta dalam kondisi digembok dan dirantai di pilar masjid. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung. Ada Didi Budiawan di sana. Halo Didi. Halo Firda. Jadi bisa Anda informasikan bagaimana kronologi pembobolan kotak amal yang terakhir dilakukan oleh pelaku sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian? Oke, Firda, selamat siang Tribuners. Saya Didi Budiawan melaporkan dari Pringsewu Lampung bahwa satu pelaku pencurian kotak amal masjid telah diamankan Polsek Pringsewu Kota, di mana pelaku ini terakhir melakukan aksinya di Masjid Al-Basyar, Pekon Sumbur Rakung, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu pada tanggal 14 Januari 2022 dini hari kemarin. Pelaku ini nekat masuk ke dalam masjid yang tertutup rapat karena situasi sepi. Pelaku leluasa membongkar kotak amal masjid yang terbuat dari plat besi. Pelaku menggunakan gunting besi untuk membuka kotak amal ini, kemudian mengambil uang yang ada di dalamnya. Setelah itu pelaku kabur dan kegiatan pelaku mengambil uang di kotak amal ini terekam oleh CCTV dan CCTV-nya viral sehingga menjadi perhatian petugas Polsek Pringsewu Kota untuk mengungkap
pelaku pencurian kotak amal masjid ini. Begitu, Firda. Ini dari catatan pihak kepolisian sendiri sudah berapa kotak amal masjid yang dibobol oleh pelaku ini? Halo rekan Didi? Halo rekan Didi, bisa mendengar kami dari studio? Tribuners, kami mengalami sedikit gangguan sinyal dengan jurnalis kami dari Tribun Lampung. Tadi jurnalis kami juga sudah menghimpun keterangan dari AKBP Rio Cahyowi di Kapolres Pringsewu terkait hal ini. Berikut liputannya untuk Anda. Alat-alat bukti dan keterangan saksi, kemudian didapatkan kesimpulan bahwa tersangka kita dengan inisial G alias Minggu yang bersangkutan berdomisili di daerah Tanggamus. Pada malam tadi didapatkan informasi bahwa yang bersangkutan kemungkinan akan melakukan lagi tindak pidana di daerah Pagelaran Masjid Agung. Kemudian anggota kami melakukan penguntitan dan didapatkan A1 bahwa yang bersangkutan akan melakukan tindak pidana. Kemudian personil kami berhasil mengamankan. Dari hasil pendalaman yang dilakukan oleh personel kami didapatkan barang bukti uang hasil pencurian sebesar 700.000, kemudian beberapa alat bukti yang kita dapatkan ada gunting baja, kemudian obeng, kemudian uang hasil tindak pidana dan pakaian-pakaian yang digunakan pelaku. Kami tersambung kembali dengan jurnalis kami dari Tribun Lampung, Didik Budiawan. Didik, bisa Anda informasikan dari catatan kepolisian sendiri sudah berapa total kotak amal masjid yang dibobol oleh pelaku ini? Halo rekan Didik. Iya. Ya, silakan Didik. Dari catatan kepolisian sendiri sudah ada berapa kotak amal yang dibobol oleh pelaku ini, Didik? Halo rekan Didik. Iya, Firda. Ya, jadi bisa Anda informasikan dari catatan kepolisian sendiri sudah ada berapa kotak amal masjid yang dibobol oleh pelaku? Mengalami sedikit gangguan sinyal dengan jurnalis kami dari Tribun Lampung, Didik Budiawan. Tribuners, kita akan jeda sejenak, tetaplah di Live Update. Berawal dari bagian barat Indonesia, kami datang sebagai sahabat, membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya?
Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu berawal dari bagian barat Indonesia. Kami datang sebagai sahabat, membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu berawal dari bagian barat Indonesia. Kami datang sebagai sahabat, membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah. Terima kasih Anda masih bersama kami di live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sejumlah desa di Kecamatan Nangamahap, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat terendam banjir. Camat Nangamahap, Acung Julius, menyebut ketinggian air mencapai 1 meter pada Senin 24 Januari kemarin. Banjir tersebut diketahui akibat hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut sejak Minggu 23 Januari malam. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pontianak, ada Marpika Sindika di sana. Halo Marpina. Halo rekan Marpina. Halo rekan Marpina. Halo rekan Marpina, bisa mendengar kami dari studio?
Kami mengalami sedikit gangguan sinyal dengan jurnalis kami, Marvina Sindika. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Satlantas Polres Pelalawan kembali menggelar razia di Kompleks Perkantoran Bakti Praja Pemerintah Kabupaten di Kecamatan Pangkalan Kerinci pada Sabtu 22 Januari malam. Razia menyasar pada anak muda yang kerap melakukan balap liar di areal perkantoran tersebut. Operasi penertiban ini dilakukan berdasarkan laporan dari masyarakat yang resah dengan aktivitas para remaja dan anak muda tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru, ada Yohanes Tanjung di sana. Halo Yohanes. Halo Firda dan selamat siang semua Tribuners. Yohanes, bisa Anda informasikan, bisa Anda ceritakan bagaimana pelaksanaan razia kepolisian saat balap liar dilakukan? Baik, Satlantas Polres Pelalawan menggelar razia terhadap aktivitas balap liar yang terjadi di Pangkalan Kerinci, khususnya di Komplek Pemerintahan Pemkab Pelalawan di Bakti Praja, dan juga melakukan penertiban terhadap sepeda motor yang memiliki knalpot yang tidak standar atau knalpot brong. Razia dilakukan sekitar pukul 10 malam pada malam minggu lalu hingga dini hari. Hasil Polres Pelalawan berhasil mengamankan 61 kendaraan sepeda motor yang terlibat dalam balap liar atau Bali, dan ada 30 unit atau 30 biji knalpot brong yang berhasil disita dari aktivitas balap liar tersebut. Demikian rekan Firda. Yohanes, apakah sepeda motor pelaku balap liar ini ditahan dan apa selanjutnya yang efek jerah yang dilakukan, yang diberikan kepada pelaku ini? Baik, rekan Firda dan semua Tribuners, Polres Pelalawan melalui Satlantas juga mengamankan 61 kendaraan tersebut dan dibawa ke Mapolres Pelalawan untuk sementara ini diamankan, sehingga para pengendara yang memiliki diberikan tilang. Ketika pengendara telah mengentaskan tilang yang diberikan oleh petugas, barulah mereka bisa diizinkan mengambil kendaraannya di Satlantas Polres Pelalawan. Sedangkan 30 unit knalpot brong yang diamankan tidak dikembalikan lagi. Bahkan Polres Pelalawan telah melakukan pemusnahan tadi pagi di Mapolres Pelalawan dengan memotong semua knalpot brong melalui menggunakan alat pemotong besi yaitu gerinda. Semua knalpot brong dipotong menjadi kecil-kecil dan kemudian dibuang agar tidak digunakan kembali. Demikian rekan Firda. Dari pemeriksaan sementara begitu, apa alasan dari pelaku sendiri memilih Kompleks Bakti Praja sebagai tempat balap liar? Baik, rekan Firda dan semua Tribuners, sebenarnya operasi atau razia balap liar dan knalpot brong ini merupakan usulan daripada masyarakat, khususnya tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Pangkalan Kerinci yang sudah resah melihat aktivitas anak muda dan remaja-remaja yang melakukan balap liar dan menggunakan knalpot brong. Tentu menimbulkan kebisingan dalam aktivitas masyarakat. Hal inilah yang membuat Polres Pelalawan melakukan operasi penertiban dan razia di Komplek Bakti Praja. Selama ini memang kaula muda di Pangkalan Kerinci khususnya menjadikan Komplek Perkantoran Bakti Praja sebagai arena yang tidak resmi untuk melakukan balap liar karena situasi di komplek tersebut cukup sepi dan jauh dari permukiman serta jalanannya yang cukup bagus, bahkan aspalnya lumayan mulus, bisa dijadikan sebagai arena balap liar bagi kaula muda. Sehingga Polres Pelalawan berjanji dan berkomitmen untuk melanjutkan operasi-operasi serupa dan ke depan akan ditertibkan lebih banyak lagi sepeda motor yang terlibat balap liar dan knalpot brong yang masih berkeliaran di Kota Pangkalan Kerinci yang merupakan ibu kota Kabupaten Pelalawan. Demikian rekan Firda. Lantas bagaimana upaya dari pihak kepolisian sendiri untuk mencegah adanya balap liar kembali di lokasi tersebut dan di lokasi-lokasi lainnya yang di Pelalawan? Baik rekan Firda, ke depan Polres Pelalawan juga akan melakukan razia rutin, bahkan setiap malam minggu atau setiap malam hari libur. Karena biasanya para kaula muda atau remaja-remaja melakukan balap liar pada saat-saat itu. Dan bahkan Komplek Bakti Praja dan juga jalan-jalan yang alternatif yang ada di Kota Pangkalan Kerinci selalu dijadikan titik balap liar. Kedepan juga Polres Pelalawan melalui Satlantas memprogramkan bahwasanya Pangkalan Kerinci akan sepenuhnya dijadikan sebagai kawasan tertib lalu lintas. Tentu tidak hanya knalpot brong ataupun balap liar yang akan ditertibkan. Semua pengendara sepeda motor maupun mobil akan ditertibkan sesuai dengan undang-undang lalu lintas. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Pekanbaru Yohanes Tanjung atas laporan Anda. Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari
Wakapolres Pelalawan Kompol Raden Edi. Berikut liputannya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini, hari ini kita di Makopolres Pelalawan akan memusnahkan ini knalpot yang sangat-sangat bising, knalpot brong yang kemarin pada malam Minggu kita laksanakan memang penertiban di kawasan Bakti Praja sana. Terjaring 30 knalpot brong yang ada sekarang yang bisa kita lihat di sini. Inilah memang yang sangat meresahkan dari masyarakat. Beberapa waktu yang lalu kami dapatkan bahwasanya masyarakat minta untuk memang knalpot brong ini untuk ditertibkan, dan segera kami gerak cepat untuk memang ini kami lakukan penertiban terhadap motor-motor brong ini, knalpot yang brong ini. Dan alhamdulillah inilah hasilnya, bisa kita lihat di sini 30 knalpot brong yang akan memang hari ini kami musnahkan, dan ini akan kami tetap lanjutkan. Kami himbau kepada seluruh masyarakat pengguna kendaraan roda 2 bagi yang knalpotnya brong agar memang distandarkan kembali. Jangan sampai nanti terjaring dan kami akan musnahkan. Kami akan tangkap, kami akan musnahkan sehingga nantinya kawasan untuk kita Kerinci ini akan tertib, tidak ada lagi knalpot brong. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami sampaikan pula bahwasanya Kerinci akan jadi kawasan tertib lalu lintas. Terkait dengan ini, untuk semua kendaraan-kendaraan dimohon kepada semuanya pengguna kendaraan agar memang menggunakan standar yang memang sudah ditetapkan. Kendaraan roda 2 agar dilengkapi dengan helmnya, dengan spionnya, dengan surat kendaraan lainnya, termasuk juga dengan knalpot brong di sini. Kemudian untuk kendaraan-kendaraan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Jumlah desa di Kecamatan Nangamahap, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat terendam banjir. Camat Nangamahap, Acung Julius menyebut ketinggian air mencapai 1 meter pada Senin 24 Januari. Banjir tersebut diketahui akibat hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut sejak Minggu 23 Januari malam. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pontianak, ada Marpina Sindika di sana. Halo Marpina. Halo Firda. Marpina, bisa Anda informasikan apa penyebab utama dari banjir yang melanda daerah tersebut? Iya, Firda. Nah, banjir ini memang sebetulnya sudah sering terjadi di wilayah tersebut, namun biasanya hanya banjir semata kaki atau hingga selutut, dan itu untuk waktu yang sebentar atau sekitar 1-2 jam. Nah, banjir kali ini dikatakan merupakan banjir yang lumayan parah, di mana banjir mulai terjadi pada pagi hari hingga siang itu naik hingga setengah meter, dan ketinggian tertinggi itu sekitar 1,50 cm. Dan untuk penyebab banjir ini, penyebab utamanya itu karena hujan yang cukup deras melanda wilayah tersebut, kemudian adanya erosi yang terjadi pada 4 aliran sungai yang mengalir di sepanjang wilayah Kecamatan Nangamahap, dan juga adanya pembakaran hutan untuk pembukaan lahan perkebunan di ujung wilayah tersebut atau di bagian perhuluannya. Begitu, Firda. Berapa lama banjir yang terjadi di sana dan bagaimana saat ini kondisinya, Marpina? Nah, untuk banjir ini berdasarkan informasi dari camat dan warga setempat, di sana banjir mulai terjadi pada kemarin pagi Senin 24 Januari dan itu sampai malam. Nah, untuk subuh tadi sudah surut dan saat ini warga sudah bisa beraktivitas seperti biasa dan sudah membersihkan rumahnya masing-masing. Nah, memang dalam waktu 1 hari ini banjir tiba-tiba kenaikan air ini cukup drastis, Firda, sehingga memang membuat masyarakat setempat cukup kaget dengan kondisi tersebut. Begitu, Firda. Total ada berapa banyak desa yang terdampak banjir ini? Nah, kalau untuk desa yang terdampak ini ada 5, yaitu Desa Batu Pahat, Desa Nangatama, Desa Lembah Beringin, Teluk Kebau, Tembesuk, dan Landau Kumpai. Nah, desa-desa ini berada di 4 aliran sungai. Di sekitar bandaran sungai itu yaitu Sungai Sekadau, kemudian Sungai Ketaman, Sungai Mahap, dan Sungai Koman. Begitu, Firda. Nah, untuk
jumlah warga yang terdampak ini sampai saat ini belum diketahui karena kejadiannya ini sangat cepat sehingga untuk pendataan juga tidak dapat segera dilakukan dan sampai akhirnya banjir surut, pendataan pun belum bisa dilakukan. Begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Pontianak Warpina Sindika atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Polres Demak meringkus 2 pelaku peristiwa pembegalan di Kabupaten Demak pada Selasa 25 Januari. Seorang korban bernama Masrur, 32 tahun, kepalanya ditembak oleh pelaku menggunakan airsoft gun. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Raya Mijen Wedung, tepatnya di Desa Jeleper, Kecamatan Mijen pada Rabu 19 Januari dini hari lalu. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jawa Tengah, ada Reza Gustaf di sana. Halo Reza. Halo Firda. Reza, bisa Anda informasikan, bisa dijelaskan bagaimana untuk kronologi peristiwa tersebut dan bagaimana saat ini kondisi korban yang ditembak oleh pelaku? Semula pelaku ini berjumlah 3 orang ya. Mereka menggunakan 2 motor, 1 berboncengan dan 1 sendirian. Saat itu dini hari mereka sedang melaju di daerah Jalan Raya Mijen Wedung. Mereka melihat korban yang saat itu sendirian naik motor berpapasan ya dari lawan arah. Mereka akhirnya putar balik dan akhirnya mengejar korban. Sesampainya di samping korban, salah satu pelaku meneriaki korban hingga meminta bahwa korban itu untuk berhenti. Namun korban tidak menghiraukannya hingga akhirnya salah satu pelaku tersebut yang membawa pistol airsoft menembak bagian pipi kanan korban hingga korban terluka ya. Namun tembakan tersebut tidak membuat korban terjatuh atau berhenti. Jadi korban itu langsung melarikan diri, menambah kecepatan laju motornya. Hingga akhirnya pelaku menembaki korban dengan beberapa tembakan namun tak mengenai korban hingga akhirnya pelaku tersebut gagal untuk mengambil motor ya, niatnya untuk mengambil motor korban dan korban akhirnya bisa pulang ke rumah. Begitu Firda. Dari mana pelaku ini mendapatkan senjata api yang digunakan untuk menembak korban? Oh ya, senjata tersebut seorang pelaku ya bernama Janal Arifin mengaku mendapatkan atau membeli pistol tersebut di daerah Sayan Sari di Sawah Besar di Kota Semarang. Hasil pistol tersebut ia beli menggunakan uang dari hasil pembegalan sebelumnya di daerah Wedung. Jadi pada 10 Januari kemarin para pelaku tersebut juga sempat membegal korban lain dan berhasil mendapatkan motor tersebut dijual dan akhirnya uangnya untuk membeli pistol tersebut. Begitu Firda. Baik, kemudian apa hukuman yang dijeratkan kepada para pelaku ini? Oh ya, dia dikenai pasal KUHP ya tentang pencurian dengan kekerasan dan ancaman hukumannya maksimal 7 tahun penjara. Maksimal 7 tahun penjara. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jateng, Reza Gustaf atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners, Reza juga sudah menghimpun keterangan dari AKBP Budi Adi Buwono, Kapolres Demak, dan juga Zainal Arifin, seorang pelaku pembegalan. Berikut liputannya untuk Anda. Setelah berpapasan, ya 4 orang ini selanjutnya memutar balik kendaraannya dan mengejar korban. Setelah mendekat ke korban, dari 1 orang pelaku ini meneriaki korban, ya dengan bahasa Jawa meneriaki, "Woi, mandek." Namun korban tetap mengendari kendaraannya dan menambah laju kecepatannya. Daripada salah satu tersangka ini ya menembakkan senjata berupa airsoft gun kepada korban ya dengan mengenai pipi kanan di depan telinga belah kanan sehingga korban mengalami luka. Pelaku usaha yang lainnya bila kembali bisa bersamaan sehingga
menyurutkan niat daripada pelaku kalau kita dalam keberadaan atau berkelompok ya bersama-sama. Ya, pada saat kejadian yang di Jalan Raya Miden, Zainal Arifin, ini Najib. Ditanya, dari mana? Kondi, Sawah Besar Ndi, Sawah Besar Semarang. Jadi dia beli senjata ini dari Sawah Besar Semarang. Belinya berapa ini? 1.600.000. Udah berapa kali dipakai? 2 kali. Sekali apa 2 kali? Sekali Pak. Oh, sekali yang ini. Yang waktu di Wedung juga menggunakan ini. Ngancam ya? Ya dengan mengancam korbannya terus mengambil kendaraannya. Ya. Laki apa perempuan yang kamu ambil? Laki. Apa? Kalau ada ya. Memang itu sengaja untuk apa kerja atau gimana? Ini apa? Parkir. Parkir di mana? Di Mangnam. Warga di wilayah Haumara, Kelurahan Mauliru, Kecamatan Kambera, Sumba Timur, mengeluhkan kesulitan air bersih di wilayah tersebut. Pasalnya, sumur warga di wilayah itu kondisinya memprihatinkan karena mengalami kekurangan debit air. Bahkan beberapa sumur mengalami kekeringan. Warga mengaku untuk kebutuhan air bersih mereka harus sangat berhemat setiap harinya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Poskupang, ada Rian Nong di sana. Halo Rian. Halo Firda dan Tribuners semua. Rian, bisa Anda informasikan sejak kapan sumur warga Haumara, Sumba Timur ini kering dan warga di sana mulai mengalami kesulitan air bersih? Baik rekan Firda dan Tribuners, dapat saya informasikan bahwa warga di Haumara, khususnya di RT 1 dan RT 2 RW 1 di Desa Mauliru atau Kelurahan Mauliru, Sumba Timur, mengalami kekeringan sejak terjadi bencana Seroja pada April 2021 yang lalu, Firda. Sejak saat itu, warga mengalami kekeringan karena sumur-sumur warga yang menjadi lokasi tempat mengambil air, debit airnya berkurang, bahkan beberapa sumur sama sekali mengalami kekeringan. Demikian, Firda. Bagaimana kemudian warga setempat bertahan dengan kondisi semacam ini? Baik, Firda, sejak pasca bencana atau pasca Seroja pada April 2021 lalu, warga dibantu oleh beberapa LSM, salah satunya Sumba Foundation yang menyediakan air bersih dengan tangki. Sejak saat itu, warga mendapat pasokan air bersih 2-3 hari sekali. Namun sejak September tahun 2021 yang lalu, pasokan air dari LSM tersebut atau dari sumber tersebut sudah berhenti. Firda, demikian. Apakah sudah ada respons begitu dari pihak pemerintah setempat terkait adanya kondisi semacam ini, Rian? Baik, Firda, Tribuner semua dapat saya laporkan bahwa pemerintah Kabupaten Sumba Timur melalui Dinas DLH, Dinas Lingkungan Hidup, telah mendistribusikan air bersih sejak Sabtu lalu, Sabtu 22 Januari, dan hingga hari ini sudah 2 kali didistribusikan air bersih. Selain dari pemerintah juga dengan koordinasi dengan pihak ketiga yakni Wahana Visi Indonesia, mereka sudah mendrop 2 buah profil tank untuk 2 RT di wilayah ini. Salah satu profil tank berukuran 2.300 liter dan satunya lagi berukuran 1.100 liter. Demikian, Firda. Baik, kemudian bagaimana tanggapan warga sendiri setempat setelah adanya air bersih yang diberikan oleh pemerintah setempat? Baik, Firda, warga di sini, khususnya di RT 1 dan RT 2 RW 1 di Haumara, Kelurahan Mauliru, berharap agar ada kontinuitas atau keberlanjutan terkait dengan dukungan atau support air bersih untuk wilayah mereka. Karena saat ini mereka memang kesulitan dan mereka berharap ada upaya maksimal dari pemerintah, khususnya dengan membangun atau menyediakan sumur bor, sehingga mereka juga bisa menikmati air bersih seperti
daerah lainnya atau warga lainnya. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Pos Kupang, Ariano atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan berkunjung ke Batam, Kepulauan Riau pada Senin 24 Januari. Kunjungan itu digelar dalam rangka peninjauan terhadap rencana lokasi pembangunan pelabuhan bongkar muat baru di Batam. Pelabuhan ini direncanakan beroperasi di wilayah Tanjung Pinggir, Sukupang, Batam. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Batam, ada Hening Sekar Utami di sana. Halo, Hening. Halo, rekan Firda. Hening, bisa Anda informasikan apa saja agenda yang diikuti oleh Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan di Batam kemarin? Baik, rekan Firda, memang pada Senin kemarin, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan berkunjung ke Kota Batam. Dan dalam kunjungan ini, beliau juga didampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Dan sejak pagi kemarin sudah tiba di Bandara Hang Nadiem Batam, disambut oleh Kepala BP Batam Muhammad Budi. Dan di sini beliau akan meninjau 2 titik lokasi, yaitu pertama di lokasi pesisir Kota Batam, yaitu adalah di Pantai Tanjung Pinggir, Sekupang, Batam. Dan di sana Menko Marves meninjau tentang rencana lokasi pembangunan pelabuhan baru di Kota Batam. Dan setelahnya Menko Marves dan rombongan pun bertolak ke kawasan Nongsa untuk juga meninjau kawasan ekonomi khusus atau KEK di Nongsa Digital Park. KEK NDP ini adalah tempat pembuatan film yang merupakan salah satu objek wisata yang tergabung dalam kawasan wisata dengan skema travel bubble yang hari ini sudah mulai dijalankan di Kepulauan Riau. Demikian rekan Firda. Hening, apa alasan dari perlunya dibangunnya pelabuhan baru di pesisir Pantai Batam ini? Baik rekan Firda, memang rencana pembangunan pelabuhan baru ini diinisiasi oleh Kemenko Marves sendiri, dan lokasi ini dipilih karena dinilai strategis, berdekatan dengan kawasan laut internasional yang mana banyak sekali kapal berlalu lalang di sekitar kawasan ini, dan juga jaraknya sedikit tidak terlalu jauh dengan negara tetangga Singapura, yaitu hanya 25 km saja. Dan perlunya dibangun pelabuhan baru di Kota Batam ini karena dinilai kegiatan bongkar muat yang sebelumnya dilaksanakan di Pelabuhan Batu Ampar itu kurang dapat semakin teroptimalisasi karena tidak cukup banyak lahan kosong yang tersedia. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Batam, Hening Sekar Utami atas laporan Anda. Kami akan menampilkan keterangan dari Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi terkait hal ini. Berikut liputannya untuk Anda. Karena COVID agak tertunda, dan sekarang setelah COVID selesai, kita ingin supaya pelabuhan kita itu efisien. Jadi ada 10 pelabuhan di Indonesia ini yang kita ingin cost-nya itu turun. Dan sekarang ini cost kita itu masih 23%. Sedangkan negara tetangga kita itu rata-rata sudah di 13%. Jadi kita bersepakat akan mendorong sampai cost itu bisa turun 17% pada tahun 2024. Ya, kalau bisa lebih cepat. Nah, apa yang kita lakukan sekarang, pelabuhan itu kita bikin semua digitalized. Jadi National Logistik Ecosystem ini kita kan sudah mulai tadinya di mana? Di Batam setahun yang lalu. Tepatnya tahun 2019 ya. 2020 awal ya. Maret. Jadi sekarang sudah 2022. Nah, ini kita ingin semua 10 pelabuhan ini kita integrasikan. Nah, salah satu dengan Pak Budi ini juga di Batam ini kita akan bikin nanti cuma ada 2 pelabuhan. Ya, yang lain tutup ya, dalam 2 tahun ini. Satu ini nanti kita cari satu lagi nanti mana.
apakah nanti kita pakai kabel untuk keperluan sendiri dan dalam negeri, nanti kita akan tentukan. Nah, ini akan kita bikin menjadi pelabuhan Green Smart Seaport. Ya, Green Tribuners, selesai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah di Live Update. Berawal dari bagian barat Indonesia, kami datang sebagai sahabat, membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu Berawal dari bagian barat Indonesia, kami datang sebagai sahabat, membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu Berawal dari bagian barat Indonesia, kami datang sebagai sahabat, membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia.
Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. lagi main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tangdam, itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Bocah berusia 10 tahun berinisial CI di Kota Manado, Sulawesi Utara yang menjadi korban kekerasan seksual kini dikabarkan meninggal dunia. Kematian korban terjadi di tengah aparat kepolisian tengah mengusut kasus tersebut. Polisi saat ini masih terus melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Sebanyak 14 orang yang diduga sebagai tersangka, diantaranya merupakan orang-orang diduga dekat dengan korban. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Andreas Ruwau di sana. Halo, Andreas. Oke, Firda. Ya. Andreas, bisa Anda informasikan bagaimana untuk perkembangan kasus dugaan pemerkosaan terhadap korban CI ini? Jadi informasi terkini ya, sesuai fakta yang diberikan oleh kepolisian, bahwa memang sampai korban meninggal dunia, kepolisian belum menemukan tersangka yang pasti ya. Dan tentunya karena korban sudah meninggal, hal ini tentu sangat menyulitkan kepolisian karena mereka sangat menantikan atau berharap keterangan langsung dari pihak korban. Tapi karena sudah almarhum, jadi kepolisian memiliki tugas dan tanggung jawab ekstra ya terlebih. Dan untuk penanganan kasus ini masih sedang berlanjut juga. Dan pihak Polresta Manado juga masih sedang mencari siapa pelaku dari ke-14 saksi atau dari orang-orang terdekat, dan belum ada kemungkinan pasti dan belum ada keterangan selanjutnya dari pihak polisi, gitu Firda. Sementara untuk dari pihak rumah sakit sendiri, apa keterangan, apa pernyataan terkait penyebab bocah tersebut meninggal dunia? Oke. Berdasarkan hasil visum setelah kematian korban, dijelaskan oleh Direktur Rumah Sakit Kando bahwa korban tersebut meninggal akibat kanker darah atau leukemia, di mana karena memang dia diduga mengalami haid pertama itu di dalam sementara mengidap kanker darah sehingga tidak terjadi pembekuan darah. Artinya setiap kali dia kena haid, darahnya akan terus keluar gitu. Jadi tidak berhenti karena penyakit tersebut, sehingga mengalami drop dan tensi juga semakin menurun sehingga dia dinyatakan meninggal dunia. Gitu, Fit. Andreas, bagaimana tindakan dari pihak P3A sendiri untuk menangani kejadian seperti ini? Oke, dari Dinas P3A menurut Kepala Dinas ya, beliau telah menyerahkan sejumlah santunan, uang tunai juga, dan menangani langsung proses pemakaman dari korban. Dan juga mengundang langsung ke Menteri P3A juga untuk mengunjungi atau melayat ke rumah duka. Dan Kadis PPA
Ibu Devi Kandung Thanos juga mengingatkan agar kejadian-kejadian kekerasan seperti ini tidak terulang lagi, dan kemungkinan-kemungkinan yang lain masih akan juga ditelusuri oleh Dinas PPA dan akan memberikan memberikan dukungan dan support moral kepada keluarga yang ditinggalkan korban itu. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Manado Andreas Ruo atas laporan Anda. Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Kapolda Sulut Irjen Pol Mulyanto. Berikut liputannya untuk Anda. Dengan gejala yang dialami dan tanda-tanda yang ada di dalam sekujur tubuh adik kita almarhum ini, dimungkinkan dan adanya perdarahan, dimungkinkan terjadinya kekerasan seksual. Sehingga kepolisian Polresta Manado menindaklanjuti itu dengan membuatkan laporan polisi dan langsung di tempat yang sama di rumah sakit ini Kando memintakan permintaan visum ekstrakurikuler. Sehingga dalam perkembangan penyelidikan yang kita lakukan dan kemarin langsung dirilis oleh Bapak Kapolda dengan alat bukti satu visum ekstrakurikuler dan yang kedua adalah alat bukti keterangan daripada ahli, yaitu dokter-dokter yang merawat beliau. Dalam perjalanannya setelah kita lakukan penyelidikan, ternyata dokter tadi juga sudah disampaikan oleh tim bahwa ada hal lain melaksanakan dugaan kalau yang tadi dijelaskan oleh dokter adalah fakta dan dugaan tentang terjadinya pemerkosaan dengan tanda-tanda yang tadi sudah disampaikan, tetap akan kami laksanakan penyelidikan ini. Kemudian untuk ke depan kami sudah melakukan langkah-langkah yang lain yang sudah kami laporkan baik kepada Bapak Kapolda Sulawesi Utara dan teman-teman yang lain, dan ini dalam rangka penyidikan yang sudah kami laksanakan akan tetap kami tindak lanjuti. Harapannya sambil kami melaksanakan penyelidikan ini, kita berharap juga kepada rekan-rekan jangan lagi kita melibatkan isu-isu yang tidak pada sepantasnya. Tadi sudah dijelaskan juga oleh dokter bahwa ada dua hal yang sangat berbeda. Dua atlet asal Kabupaten Aceh Jaya berhasil menyabet 2 medali emas pada cabang olahraga Muay Thai di ajang kejuaraan nasional atau Kejurnas tingkat pelajar mahasiswa 2 dan Liga Nasional atau Liganas Seri 14 tahun 2022. Kejuaraan tersebut berlangsung di Kota Makassar, Sulawesi Selatan sejak 18 hingga 24 Februari. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serambi News Indonesia, ada Rizky Bintang di sana. Halo Rizky. Halo Gerda. Ya. Rizky, bisa Anda informasikan kelas apa saja yang dijuarai oleh tim Muay Thai Aceh Jaya ini? Baik Gerda, untuk Aceh Jaya mewakili Provinsi Aceh beberapa hari yang lalu berhasil menyabet 2 medali emas dan juga 1 medali perunggu pada ajang Kejurnas yang berlangsung di Sulawesi Selatan, tepatnya di Kota Makassar. Untuk 2 atlet dari Kabupaten Aceh Jaya sendiri turun pada 2 kelas, di mana dari 2 kelas itu para atlet berhasil meraih medali emas, di mana kelas pertama di kelas 65 kg atas nama Agus Saputra, dan kedua kelas 48 kg di kelas atas nama Irfan yang berhasil meraih 2 medali, yaitu medali emas dan medali perunggu. Rizky, berapa total atlet yang dari Aceh Jaya yang tampil mewakili untuk Provinsi Aceh sendiri? Baik Firda, untuk dari Kabupaten Aceh Jaya sendiri ada sebanyak 2 atlet yang dikirimkan mewakili Provinsi Aceh pada kejuaraan nasional kali ini, di mana dari total 2 atlet yang dikirimkan berhasil meraih 3 medali. Sementara itu untuk Provinsi Aceh mengirimkan 6 atlet, di mana dari total keseluruhan perolehan medali, Provinsi Aceh berhasil meraih 3 medali emas, 2 medali perak, dan 1 medali perunggu. Gitu rekan kita. Apa penghargaan yang akan diberikan oleh daerah sendiri kepada para atlet yang menyumbangkan medali-medali ini?
Seperti yang disampaikan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Aceh Jaya, para atlet ini juga akan diberikan beberapa penghargaan dan juga uang pembinaan, di mana menurut Ketua KONI Kabupaten Aceh Jaya ini merupakan ajang seleksi untuk pelatihan nasional persiapan atlet Muay Thai menghadapi SEA Games di Vietnam dan Thailand. Jadi untuk dari Kabupaten Aceh Jaya sendiri, pemerintah sudah menyediakan uang pembinaan dan juga penghargaan serta apresiasi untuk dua atlet yang mewakili Kabupaten Aceh Jaya. Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Serambi News Indonesia Rizky Bintang atas laporan Anda. Tribuners jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Ketua KONI Aceh Jaya Muslim HS. Berikut liputannya untuk Anda. Alhamdulillah, kita puji syukur kita kepada Allah atas capaian yang didapat dalam rangka kegiatan Kejurnas di Makassar. Aceh Jaya mengirimkan 2 atlet ke kegiatan tersebut, Saudara Agus Saputra bersama Irfandi yang telah mendapat 2 medali emas, 1 perunggu, dan kegiatan tersebut adalah dalam rangka menyeleksi kegiatan pelatnas yang akan disiapkan untuk SEA Games di Thailand, dan kita mudah-mudahan atlet kita tersebut dapat diambil oleh PB Muang Thai Pusat untuk rangka pembinaan pelatnas yang disiapkan untuk SEA Games. Dan kita berharap juga kepada atlet kita yang sudah mendapat prestasi tersebut, jangan berbangga diri dulu, tetap fokus latihan. Dalam rangka kegiatan yang depan mata ini adalah ada kegiatan PORA DPD dan juga ada insyaallah bisa mengikuti PON Aceh Sumut tahun 2024. Kami atas nama pengurus KONI Aceh Jaya mengucapkan terima kasih banyak atas prestasi tersebut yang dipersembahkan untuk Kabupaten Aceh Jaya. Terima kasih. Dalam rangka menyambut Hari Raya Imlek yang akan jatuh pada 1 Februari 2022 nanti, ada beberapa tradisi yang biasanya sering dilakukan oleh masyarakat Tionghoa yang ada di Bangka Belitung. Diketahui Kabupaten Bangka sendiri menjadi salah satu daerah di Provinsi Bangka Belitung dengan keragaman etnis dan agama seperti etnis Melayu, Tionghoa, dan lain sebagainya. Jadi tidak heran, hari besar bagi etnis-etnis tersebut sangat dinanti oleh masyarakat Kabupaten Bangka, termasuk Hari Raya Imlek bagi masyarakat yang beragama Konghucu. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Arya Bima Mahendra di sana. Halo, Arya. Ya, halo rekan Firda. Arya, mungkin bisa Anda jelaskan apa yang biasanya dilakukan oleh warga Tionghoa di Bangka sendiri dalam menyambut Hari Raya Imlek? Ya, baiklah. Pertama-tama perlu saya sampaikan dahulu bahwa Provinsi Bangka Belitung, tepatnya Kabupaten Bangka, menjadi salah satu daerah yang memiliki beragam jenis etnis ataupun suku ya yang menempatinya, di mana salah satunya adalah suku ataupun etnis Tionghoa yang memang dominan ataupun cukup banyak berada di Kabupaten Bangka. Oleh karena itu, tidak heran jika pada menyambut tanggal 1 Februari 2020 nanti, tepatnya Hari Raya Imlek, sejumlah masyarakat ataupun warga Tionghoa di Kabupaten Bangka telah melakukan berbagai kegiatan ataupun persiapan. Yang mana salah satunya persiapan yang dilakukan berupa yakni melakukan ritual ataupun upaya-upaya pembersihan kelenteng-kelenteng yang merupakan tempat ibadah bagi masyarakat Konghucu. Selain itu, masyarakat warga Tionghoa di Kabupaten Bangka juga melakukan ritual-ritual seperti pencucian patung dewa-dewi ataupun pembersihan altar di bagian depan rumah mereka. Seperti itu, rekan Firda. Adakah mungkin tradisi khusus yang wajib dilakukan oleh warga sebelum merayakan Imlek? Ya, mungkin salah satu tradisi yang terbilang cukup menarik di Kabupaten Bangka, yaitu masyarakat Tionghoa di sini membuat kue ataupun jajanan yang cukup menarik. Ini bernama kue tampah langit atau mungkin secara umum disebut juga kue cap gome ataupun kue keranjang. Nah, selain itu tradisi ataupun beberapa ritual yang sering ataupun umum mereka lakukan
di antaranya yaitu membersihkan pekarangan ataupun lingkungan sekitar rumah. Selain itu juga mereka menghias-hias bagian luar rumah mereka dengan berbagai macam jenis pernak-pernik hiasan seperti lampion dan lain sebagainya. Seperti itu, rekan Firda. Arya, untuk pengamatan Anda selama ini, bagaimana suasana perayaan Imlek di tahun ini jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, mengingat saat ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19? Ya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa 2 tahun kemarin perayaan Imlek di Kabupaten Bangka memang terbilang cukup sepi ya, namun saat ini di tahun ini disampaikan oleh tokoh agama masyarakat Konghucu di Kabupaten Bangka bahwa kemungkinan perayaan Imlek tahun ini akan sangat ramai ya, mengingat para masyarakat Tionghoa yang sebelumnya merantau ataupun berpergian di luar kemungkinan semuanya akan kembali pulang ataupun mudik ke Kabupaten Bangka untuk merayakan Imlek bersama-sama dengan keluarga. Karena disampaikan sendiri oleh tokoh agama masyarakat Konghucu di Kabupaten Bangka bahwa Imlek tahun ini memiliki makna sebagai wujud ketenangan ataupun menjalani kehidupan yang lebih damai dan tentram, sehingga oleh karena itu di Imlek dengan Sio Macan ini membuat para warga Tionghoa di Kabupaten Bangka berkeyakinan agar memiliki semangat ataupun giat dalam bekerja. Seperti itu, rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Bangka Pos, Arya Bima Mahendra, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Polda Sumatera Utara mulai mengusut dugaan perbudakan modern yang dilakukan oleh Bupati Langkat nonaktif terbit rencana Peranginangit di rumah pribadinya. Polisi menyebut tim gabungan dari Direktorat Reserse Narkoba, Direktorat Reserse Kriminal Umum, dan BNN sedang mengecek lokasi. Selain itu, mereka juga sedang meminta keterangan kepada warga sekitar. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Medan, ada Freddy di sana. Halo Freddy. Ya, halo. Ya, Freddy, bisa Anda informasikan seperti apa awal mula penemuan kerangkeng atau penjara manusia di rumah Bupati Langkat nonaktif terbit rencana Peranginangit ini? Ya, halo Firda dan juga pribadi Bupati Langkat. Terbit rencana Peranginangit itu jadi awalnya ketika polisi dan KPK itu melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Langkat tersebut. Jadi mereka itu mendatangi beberapa lokasi termasuk rumah dinas Bupati dan juga rumah pribadi Bupati Langkat itu. Namun pada saat dilakukan penggeledahan rupanya di situ polisi dan KPK menemukan adanya penjara manusia begitu yang pada saat itu berisi 4 orang tahanan begitu, Firda. Dan pada saat itu juga polisi melakukan sedikit penyelidikan bahwa mereka itu merupakan warga yang sedang direhabilitasi di rumah Bupati Langkat tersebut. Namun belakangan diketahui bahwa tempat rehabilitasi itu hingga sampai saat ini tidak memiliki izin, dan juga mencuat kabar bahwa 2 sel yang berukuran 6x6 itu merupakan tempat perbudakan modern begitu. Jadi perbudakan modern yang dimaksud adalah ternyata jumlahnya itu ada sekitar 40-an orang begitu yang ditahan di dalam sel 6x6 meter itu. Dan kebetulan memang pada saat polisi dan KPK melakukan penggeledahan itu hanya tinggal 4 orang. Nah, sisanya lagi itu sedang bekerja di kebun sawit milik Bupati Langkat terbit rencana Peranginangit. Nah, setelah mereka bekerja dan mereka tuh dikatakan bahwa mereka tuh bekerja sekitar 10 jam, dan setelah bekerja sore harinya sekitar pukul 18.00 mereka itu kembali lagi ke dalam sel tersebut. Dan informasi yang kami dapatkan, mereka itu tidak digaji selama bekerja. Jadi mereka itu Bupati itu beralibi bahwa mereka itu direhabilitasi, namun ketika sudah 4 bulan itu mereka dipekerjakan dan tidak digaji, namun hanya diberikan makan begitu, Firda. Freddy, terdapat 40 orang pekerja yang dipekerjakan secara ilegal begitu oleh Bupati terbit rencana Peranginangit sendiri. Mengapa mereka bisa dipenjarakan oleh Bupati ini? Jadi menurut informasi dan keterangan dari polisi bahwa
puluhan orang itu diserahkan oleh keluarganya begitu. Namun demikian polisi masih terus menyelidiki karena memang ada dugaan bahwa mereka itu yang ditahan adalah merupakan pekerja perkebunan milik si bupati itu yang melanggar peraturan gitu. Jadi mereka itu diduga dihukum gitu, menjalani hukuman. Sementara polisi juga masih menyelidiki soal informasi tersebut. Namun ada beberapa versi yang mengatakan bahwa mereka itu diserahkan oleh keluarganya sendiri karena mengalami kecanduan terhadap narkotika, sehingga keluarga menyerahkan agar anaknya itu dapat bisa berubah begitu atau sembuh dari ketergantungannya terhadap narkotika begitu, Firda. Freddy, mungkin bisa Anda gambarkan sedikit mengenai kondisi mereka yang kabarnya juga dianiaya di dalam penjara manusia ini? Ya, halo. Bisa Anda informasikan terkait kondisi mereka? Oh iya, jadi memang kondisi sebagian dari mereka itu ada yang babak belur kemarin itu pada saat dilakukan penangkapan oleh KPK dan juga polisi. Jadi mereka itu disebutkan bahwa luka-luka itu karena pada saat itu baru ditahan di situ selama 2 hari. Jadi selama mereka itu ditahan 2 hari, mereka itu masih meronta begitu, meronta-ronta, tidak terima sehingga terjadi penganiayaan begitu yang diduga dilakukan oleh ajudan dari bupati tersebut atau petugas yang berada di rumah pribadi Bupati Langkat tersebut. Jadi begitu soal penganiayaan dan mereka itu lebam-lebam begitu, Firda. Dan untuk saat ini Firda dan juga pemirsa bahwa dari total puluhan itu sekitar 27 orang itu sudah dievakuasi ke rumah keluarganya masing-masing. Jadi mereka dikembalikan kemarin malam setelah itu sempat polisi mendapat perlawanan penghadangan oleh sejumlah warga yang ada di lokasi. Jadi mereka menolak 27 orang tahanan itu dibawa ke panti rehabilitasi begitu, Firda. Karena memang polisi menyatakan bahwa panti rehabilitasi itu ilegal dan sama sekali tidak memiliki standarisasi rehabilitasi begitu, dan mereka juga tidak memiliki tim medis untuk memeriksa apakah warga yang direhabilitasi itu sudah sembuh atau belum. Jadi mereka itu benar-benar ilegal dan sama sekali tidak memiliki izin dan tidak mengetahui secara pasti. Jadi mereka itu hanya seperti menerka-nerka begitu apakah si orang tersebut sudah dapat dilepaskan begitu. Dan namun masa tahanan mereka itu adalah untuk yang pertama kali adalah setelah itu baru mereka dibebaskan agar bekerja di pabrik perusahaan sawit milik Bupati Langkat tersebut. Freddy, kemudian dengan adanya temuan ini, apa yang akan dilakukan oleh pihak KPK sendiri dan pihak kepolisian dengan adanya temuan-temuan penjara manusia di rumah Bupati Langkat ini? Halo rekan Freddy. Ya, halo. Ya, silakan dilanjutkan. Halo rekan Freddy. Rekan Freddy bisa mendengar kami dari studio? Ya, silakan dilanjutkan, Freddy. Iya, Firda. Jadi sampai saat ini Polda Sumut itu dan juga Polres Langkat masih melakukan penyelidikan soal dugaan perbudakan modern yang dilakukan oleh Bupati Langkat yang saat ini sudah ditangkap oleh KPK. Jadi meskipun sebanyak 27 orang tahanan itu sudah diambil oleh keluarganya dan kemarin polisi sempat dihadang oleh warga, akan tetapi polisi akan tetap melakukan asesmen dan pemeriksaan terhadap 27 orang
tahanan itu. Jadi asesmen itu ya nanti akan dilakukan oleh BNN, apakah betul mereka itu memang yang disebutkan oleh Bupati Langkat itu bahwa mereka sedang kecanduan narkoba begitu, dan nantinya hasil dari pemeriksaan itu akan disampaikan lebih lanjut begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Medan, Freddy, atas laporan Anda. Kami tunggu laporan Anda selanjutnya kembali. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Kombes Hadi Wahyudi, Kabid Humas Polda Sumut terkait hal ini. Berikut liputannya untuk Anda. Jelaskan, Mas. Terkait dengan luka memar dan lain sebagainya, itu yang kita minta keterangan dari orang yang ada di dalam tempat yang diduga, gitu kan, yang diduga sebagai tempat penampungan atau bahasa kira-kira rehabilitasi bagaimana ya. Itu yang masih belum kita tahu, faktor penyebab dia luka dan lain sebagainya. Jadi sekarang ini 40 orang